Tedus adalah seorang pria asal Polandia yang sebelumnya hidup damai di rumahnya yang tentram di desa. Namun kondisi telah berubah semenjak memasuki Perang Dunia II ketika Jerman menyerang negaranya. Tedus ditangkap dan ditempatkan sebagai tawanan di kamp konsentrasi Nazi. Akhir hidupnya sudah ditentukan, tidak akan lebih dari 3 bulan setelah dia menjalani kerja paksa untuk membangun barak militer bagi Jerman. Kondisi di kamp konsentrasi ini sangat-sangat menyedihkan. Banyak tawanan yang mati karena kelaparan, kelelahan, juga karena kekerasan yang dilakukan oleh tentara Jerman. Di tengah lingkungan yang asing, Tedus bertemu dengan seorang remaja lelaki yang mengenalnya. Dia pun mengungkap identitas asli Tedus sebagai petinju yang bertarung di kejuaraan nasional Polandia. Dia dikenal dengan nama Teddy dari klub Legia. Tedus agak mengabaikannya dan mengatakan bahwa sebaiknya bocah lelaki itu menjaga jatah makannya dengan baik agar tidak dirampas terus-menerus. Tedus memang agak pendiam. Dia juga sepertinya menolak untuk akrab dengan siapapun di camp. Sampai di suatu hari, Tedus ditugaskan mengantar kursi ke rumah komandan pasukan yang mengawasi campnya. Dia pun mengambil kesempatan itu untuk mencuri buah dari rumah komandan. Namun sayangnya ketahuan. Tedus, si bocah yang sempat mengobrol dengannya dan diberi apel curian oleh Tedus, serta pria tua yang diberi apel oleh si bocah diseret ke lahan eksekusi. Mereka hampir mati, tapi hanya si pria tua yang pada akhirnya ditembak. Hal ini berkat si bocah yang mengucapkan puisi Jerman. Dia dan Tedus berhasil selamat, tapi tetap menerima hukuman cambuk sebanyak 25 kali. Cambukan yang sukses membuat punggung mereka berdua berdarah-darah. Sementara itu, perempuan-perempuan, anak-anak, dan pria tua yang menjadi tawanan dibunuh secara massal dalam bunker. Tedus dan si bocah cukup beruntung karena nyawanya bisa terselamatkan walaupun harus menjalani kehidupan keras di camp. Sampai di suatu kali, saat mereka sedang bekerja mengangkut batu, Tedus diminta untuk bertinju melawan seorang tahanan bernama Walter yang ditugaskan sebagai kapten demi memperebutkan roti dan sosis. Tentara menyepakati hal ini tanpa pernah tahu kalau Tedus telah bertinju sebelumnya di kejuaraan nasional. Dia berhasil menang dan mendapatkan jatah roti serta sosis yang dibagi-bagi ke tahanan lainnya. Setelah kejadian ini, Tedus meminta jatah makanan lebih banyak beserta obat-obatan kepada Walter demi membantu tawanan yang sakit. Walter membantunya dengan merekomendasikan dia kepada komandan untuk dibiarkan ikut dalam pertandingan tinju guna menghibur para tentara. Awalnya Tedus diragukan, tapi ketika dia masuk ke dalam ring untuk pertandingan pertamanya di kamp konsentrasi, dia menunjukkan bakat yang cukup luar biasa hingga berhasil mengalahkan lawannya di ronde kedua. Dia juga mendapat jatah makanan lebih banyak serta akses ke fasilitas medis. Ketika dia pergi ke ruang rawat untuk mengobati luka di pelipisnya, dia bertemu dengan Helsia, yaitu gadis sebatang kara yang orang tuanya meninggal dibunuh Jerman. Mereka terlihat saling mengenal sebelum Helsia pergi lagi setelah mengantar beberapa obat ke dokter tawanan yang berjaga. Di ruang rawat akhirnya Tedus juga mendapatkan obat untuk radang paru-paru yang diderita oleh si bocah. Tedus berharap bisa menyelamatkannya. Namun beberapa orang mengatakan kalau kondisi di barak tidak memungkinkan untuk membuatnya bertahan lebih lama. Jadi Tedus disarankan untuk memindahkannya ke ruang rawat kalau dia bisa mendapatkan keistimewaan dari tentara Jerman. Tentu saja Tedus paham kalau ini bukan hal yang mudah, tapi dia akan berusaha semampunya menyelamatkan bocah malang tersebut. Di camp itu hanya si bocah yang Tedus punya, begitulah pikirnya, jadi dia harus merawatnya dengan baik. Hubungan mereka terbangun seperti hubungan ayah dan anak. Tedus lebih sering mengobrol dan menyemangati si bocah yang ternyata bernama Janek, semata agar dia bisa bertahan jauh lebih lama. Kalau bisa sampai perang berakhir dan dia mendapatkan kembali kehidupan normalnya yang indah sebagai seorang pria remaja. Tedus makin sering berlatih di kandang kuda sambil menjalankan pekerjaan merawat beberapa hewan ternak. Janek juga akhirnya diizinkan untuk mendapat perawatan di ruang rawat dan menjadi akrab dengan Helsia. Waktu terus berlalu, makin banyak tawanan yang dipaksa menemui ajalnya. Tedus menolak untuk menyerah. Dia berusaha keras untuk membantu yang lain bertahan hidup, memberi mereka penghidupan yang layak dari hasil kemenangan tinjunya. Hal ini diketahui oleh Lagerfeuer selaku pengawas tertinggi. Dia mengatakan kepada Tedus bahwa dia masih dibiarkan makan banyak dan enak hingga gemuk karena dia adalah satu-satunya orang yang bisa memberi hiburan di kamp konsentrasi tersebut.
Jika mereka sudah bosan, Tedus akan dengan mudah disingkirkan. Namun Tedus sama sekali tidak gentar, tidak peduli jika lawan-lawan tangguh dari camp lain dikirimkan untuk melawannya. Tedus pasti selalu menang dan akhirnya mendapatkan roti yang banyak untuk dibagikan. Ini menjadi kebanggaan dan kesenangan tersendiri yang bisa Tedus rasakan di camp. Dia bahagia bisa berbagi kepada orang-orang yang bernasib malang sepertinya. Masalah besar muncul ketika Rudy, yaitu anak dari Lagerfeuer, menderita sakit tifus karena diduga bersentuhan dengan tahanan atau barang-barang dari camp. Rudy harus dirawat dan diobservasi kesehatannya untuk menyelamatkan nyawa bocah tersebut. Namun kematian sepertinya memang jadi sesuatu yang pasti di camp itu. Setiap pagi saja, Tudes akan melihat tumpukan mayat yang dibawa ke lahan pemakaman massal untuk dikuburkan. Setelah pertandingan terakhirnya, dia juga melihat salah satu tawanan yang melawannya di ring tinju dan kalah menjadi mayat keesokan harinya dengan 2 lubang di kepalanya. Ini menjadi dilema bagi Tedus. Dia tidak ingin membuat nyawa siapapun hilang, tapi jika dengan memenangkan pertandingan itu akhirnya melenyapkan nyawa lawannya, Tedus merasa bersalah. Di tengah kegalauannya, dia mengobrol di tengah malam bersama Janek yang menyelinap keluar gedung. Janek bercerita tentang ayahnya yang telah meninggal, tentang kenangan masa kecilnya, dan nasihat ayahnya. Tedus sadar kalau bocah itu sedang bersedih dan merindukan keluarganya, tapi dia sendiri tidak sedang bisa menghibur. Perasaannya dipenuhi kesedihan dan kegelisahan juga. Dia bilang pada Janek kalau dia ingin berhenti berjuang di ring tinju, karena dia tidak bisa menerima jika orang lain harus mati karena kemenangannya. Janek membantah. Dia bilang kalau perjuangan Tedus bukan cuma perkara kemenangan dan kebanggaannya sendiri. Perjuangannya adalah perjuangan untuk orang-orang di camp. Ini artinya kalau Tedus berhenti berjuang, maka semua orang di camp juga tidak bisa berharap mengenai nasib masa depannya. Janek tahu kalau banyak orang berharap pada Tedus. Saat ini hanya dia yang bisa diandalkan untuk memberi bantuan. Kalimat Janek inilah yang membuat Tedus mengubah pandangan dan keputusannya mengenai pertandingan tinju. Dia akan mencoba berjuang lebih jauh lagi, memenangkan lebih banyak pertandingan lagi, dan memastikan para tawanan yang hidup bersama dengannya di camp tersebut memiliki harapan hidup yang lebih panjang. Kalau bisa bertahan sampai perang berakhir dan mereka kembali ke kehidupan yang normal. Tedus juga senang ketika melihat Janek dekat dengan Helsia. Dia akhirnya berharap bisa melihat perang berakhir dan semuanya bisa memiliki kehidupan normal lagi di tengah desa yang damai. Sayang sekali ketika harapan itu mulai tumbuh di dada Tedus, segalanya dengan cepat menjadi suram kembali. Kematian Rudy membuat Lagerfeuer akhirnya mengirim puluhan orang lagi ke dalam bunker untuk dimusnahkan secara massal. Termasuk di dalamnya ada Helsia yang ketahuan menyelundupkan makanan untuk anak-anak Polandia. Helsia sempat melawan dengan merebut salah satu pistol milik petugas dan melepaskan peluru tajam hingga penjaga itu tewas. Sebagai balasannya, petugas menghujani tubuh Helsia dengan puluhan tembakan yang membuat gadis itu juga langsung tewas. Puluhan orang yang sebelumnya direncanakan akan dibunuh di bunker akhirnya juga ikut ditembaki hingga tewas. Janek yang menyaksikan kejadian itu tidak tahan melihatnya lebih lama lagi. Dia berlari ke kandang kuda di mana Tedus masih menuntaskan pekerjaannya. Janek mengandu sambil menangis, menumpahkan kesedihan, kemarahan, kekecewaan, dan ketidakberdayaannya. Tedus berusaha menguatkan bocah itu, meyakinkannya kalau Helsia tidak akan mati. Dia bisa hidup di hati dan pikiran Janek selama dia mengingatnya. Tedus meminta Janek untuk kembali bekerja sebelum dicurigai. Meski masih bersedih, dia tetap kembali ke ruang rawat di mana dia menemukan Lagerfeuer sedang diobati lukanya oleh suster. Melihat kedatangan Janek, akhirnya Lagerfeuer memintanya untuk menggantikan tugas suster untuk memberikan suntikan tetanus ke tangannya yang terkena tembakan. Lagerfeuer sadar kalau Janek sangat marah dan ingin membunuhnya, tapi kemudian dia mengobrol mengenai kematian dan Tuhan. Lagerfeuer meyakinkan Janek bahwa ini semua memang kehendak Tuhan, bahwa dia akan mengambil orang-orang yang mereka cintai dan membiarkan mereka tetap hidup dalam penderitaan panjang akibat kesedihan. Keesokan harinya Tedus sedang berjalan bersama Walter menuju blok camp lain ketika tentara yang disebut Hammerslag sedang memukuli tahanan lain. Walter bilang kalau dia adalah petinju di kejuaraan Jerman. Informasi ini membuat Tedus nekat menantang untuk melawannya di pertandingan tinju selanjutnya. Hal ini sulit dipercaya oleh Lagerfeuer dan rekan-rekannya. Mereka sempat menolak membiarkan tentara mereka melawan tawanan. Apalagi kesepakatan yang diajukan oleh Tedus juga bukan kesepakatan sepele seperti memberi roti atau obat, melainkan membebaskan Janek dari kamp tahanan. Kesepakatan ini ditambahi lagi dengan tawaran Tedus sendiri bahwa dia akan membiarkan dirinya kalah dan terbunuh dalam pertandingan,
asal mereka membebaskan Janek. Ini bisa menjadi peluang bagi Lagerfeuer untuk menimbulkan ketakutan lagi dalam pikiran para tawanan agar mereka tidak berani melawan. Selama ini Theodus lah yang membuat dan mendorong mereka untuk berani. Jika Theodus mati, tentu saja yang diuntungkan adalah pihak Jerman. Pertandingan akhirnya dilangsungkan hari itu juga di tanah lapang dan semua tawanan diperbolehkan untuk menyaksikannya. Mereka akan memberikan Theodus apa yang dia inginkan jika dia benar-benar mau menunjukkan kekalahannya. Ini menjadi pertandingan yang kemenangannya jelas sudah diatur. Theodus akan membiarkan dirinya dipukuli habis-habisan oleh Hammerslag dengan disaksikan oleh banyak tawanan. Sesaat sebelum pertandingan itu dimulai, Theodus memastikan keberadaan Janek yang tidak terlihat dimanapun. Dia berharap kalaupun dia harus kalah, pihak Jerman harus menepati janjinya dengan melepaskan Janek. Pertandingan itu awalnya terlihat imbang. Theodus berusaha terus menghindar dan memberikan perlawanan yang juga agar terlihat seperti pertandingan yang normal. Ronde 1 terlewati. Saat istirahat sejenak, Theodus diberi minuman oleh rekan Lagerfeuer yang membuatnya jadi kehilangan fokus. Dia terjatuh dan kesulitan menyeimbangkan badan. Saat itu pertandingan langsung dihentikan. Theodus selalu diminta untuk melawan Janek yang sudah dipukuli sebelumnya oleh tentara lain. Jelas saja permintaan ini ditolak. Dia justru meminta Janek memukulinya sekeras mungkin, yang juga ditolak oleh Janek. Bocah itu hanya berdiam diri dan tampak kikuk. Bagaimana mungkin dia memukuli orang yang sangat dihormati dan ia sayangi karena telah merawatnya selama di camp. Lagerfeuer pun sebenarnya tidak tega menembaknya, tapi Hammerslag tanpa diperintah malah melepaskan tembakan lebih dulu ke arah Janek yang seketika membunuhnya. Theodus berteriak marah sebelum akhirnya dia dibuat tidak sadarkan diri ketika petugas memukul kepalanya menggunakan ujung senjata. Tubuh Theodus diseret ke tiang gantungan, tangannya diikat dan tubuhnya ditarik ke atas. Lehernya digantungi papan bertuliskan Mister atau juara. Dia ditinggalkan sendirian semalaman di tiang gantungan itu tanpa memakai baju. Udara dingin mungkin akan segera membunuhnya seiring waktu. Theodus juga menyaksikan bagaimana para tawanan dibantai massal di bunker. Pria tua, wanita, bahkan anak-anak, kekejaman itu tidak pernah berhenti sama sekali. Terasa hati Theodus pedih menyaksikannya. Kemarahan dalam dadanya yang selama ini dipendam mulai bergejolak. Lalu keesokan harinya, Theodus dilepaskan dari tiang gantungan oleh Lagerfeuer dan diminta kembali bekerja. Namun, alih-alih bekerja, dia malah pergi ke lahan pemakaman yang lebih layak disebut tempat pembuangan mayat. Dia berbaring di salah satu lubang besar, di antara mayat-mayat lain yang sudah terbakar menjadi abu. Kemarahannya tidak berarti apa-apa lagi jika dibandingkan keputusasaannya saat ini. Namun kekuatannya mendadak kembali ketika dia menemukan ukiran yang dibuat Janek untuk Helsia. Ukiran malaikat yang indah, nyali, dan kemarahannya pun berkobar jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Dengan tubuhnya yang kotor dan masih penuh luka, Theodus datang ke ring pertandingan. Dia menantang Hammerslag sekali lagi. Kini disaksikan oleh para tamu yang datang dari camp lain. Tujuan Theodus kali ini hanya satu, membalaskan kematian semua orang dengan menunjukkan kehormatan dan kemenangan dirinya dari Jerman. Theodus kali ini sama sekali tidak berniat membiarkan Hammerslag menyentuh tubuhnya. Dia gesit dalam menghindar dan memberikan serangan keras kepada Hammer. Memang gerakan Hammer sempat membuat Theodus jatuh tersungkur, tapi dia segera bangkit lagi dan membalas walaupun satu matanya tidak lagi bisa melihat akibat bengkak. Belum ada serangan yang diberikan Theodus selama itu. Dia hanya berupaya menghindari pukulan Hammer atau membiarkan Hammer memukulnya hingga wajahnya terus mengucurkan darah. Suasana riuh di area tinju, banyak orang yang mendadak mendukung Theodus, terutama para tawanan. Dia terus-terusan disemangati untuk bertahan dan melawan. Hingga kesempatan Theodus tiba, dia berhasil membuat tangan kanan Hammer remuk akibat meninju tempurung kepalanya dan tindakan selanjutnya adalah serangan Theodus yang mematikan dalam sekali pukulan. Tindakan ini melahirkan sorak gembira dan semangat dari orang yang mendukung Theodus. Bahkan tentara Jerman juga ikut bersorak untuknya. Hammer tidak mampu lagi berdiri setelah pukulan telak dari Theodus. Jelas dalam pertandingan ini kalau Theodus keluar sebagai pemenang. Dia menjadi juara bertahan di camp X-Swiss yang tak tertandingi sama sekali. Setelah pertandingan ini, seorang tamu dari camp lain memohon agar Theodus dipindahkan dalam camp mereka. Permohonan yang mau tidak mau harus disetujui. Theodus pada akhirnya pergi dari Auschwitz dengan membawa duka dan dendamnya tetap di dada. Lagerfeuer sendiri dihantui rasa bersalah dan penyesalannya selama dia membunuh orang-orang dan dia menjadi penanggung jawab camp. Membuatnya juga kehilangan anaknya yang meninggal dan istrinya yang memilih pergi. Theodus keluar dari camp dengan harapan dalam dadanya bahwa suatu hari
semua penderitaan akibat perang akan berakhir. Dia akan menemukan rumah baru dan mencari kedamaiannya lagi yang sempat hilang. Memulai kehidupan baru, tapi Tedus tahu dia akan menjadi siapa jika melanjutkan hidupnya. Dia ingin menjadi petinju. Ini terbukti dari fokusnya, dia mengembangkan karir petinju di kamp konsentrasi baru hingga dia dibebaskan oleh pasukan sekutu dan dikembalikan ke Polandia lalu mewujudkan mimpinya, yaitu sebagai petinju profesional dan pelatih tinju untuk anak-anak.